Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Malam ini saya kembali live teman-teman setelah menyelesaikan tugas-tugas saya sebelumnya, dan sesuai dengan judul kita bahwa TIJ berhenti main YouTube, ya, berhenti main YouTube, tetapi tetap istiqomah dalam serius di YouTube. Berhenti main-main maksudnya. Jadi teman-teman, saya sangat berharap kalau kita dalam bermain-main, dalam memberikan hiburan, tentunya hiburan yang menghadirkan manfaat untuk diri kita dan juga orang lain yang menonton video kita. Ini untuk yang di YouTube ya teman-teman. Kemudian sekarang banyak kita lihat ya, hanya demi uang, demi dolar, demi pendapatan, demi income yang ada di YouTube, kita rela mempermalukan diri kita. Kita rela membuang akal kita yang sehat dan menggantinya dengan akal yang sakit. Tetapi menjatuhkan diri kita untuk menaikkan kebenaran itu adalah sebuah keharusan kalau memang diperlukan. Dan kita tidak boleh kecewa ketika ada teman-teman kita yang mengabaikan perjuangan ya di tengah jalan. Mungkin saat kita berjuang, ada orang-orang yang memberikan dukungan, yang siap meneriakkan perjuangan dan membentangkan bendera perjuangan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba teman-teman kita ada yang tumbang. Ada yang tumbang. Tumbangnya ada yang memang karena banyak kesibukan yang lain sehingga tidak sempat untuk membantu kita dalam berjuang. Ada yang memutar haluan. Ya, memutar haluan artinya dulu dia serentak berteriak untuk berjuang, tetapi di tengah jalan dia malah membantu lawan-lawan yang selama ini kita lawan. Itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru dalam sebuah perjuangan, saudaraku. Ada yang karena bosan, yang namanya perjuangan tidak ada yang enak, teman-teman. Yang namanya perjuangan tidak ada yang mulus. Pasti ada banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Makanya teman-teman, sebelum memulai perjuangan, maka tanamkanlah dalam diri kalian yaitu semangat, keimanan, keyakinan bahwa yang kalian perjuangkan itu adalah benar sebelum kalian terlambat.
Kemudian jangan berpegang kepada pimpinan. Ya, ini apapun, apakah itu politik, apakah itu ya perang misalnya ya. Ini sebagai pendidikan kita. Tapi berpeganglah kepada ideologi, pada keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terombang-ambing. Ditawarkan uang sedikit, kita lupa dengan yang namanya perjuangan. Ditawarkan kedudukan, kita lupa dengan perjuangan. Ditawarkan perempuan, kita lupa dengan perjuangan. Nah, sebelum kita masuk untuk menyatakan diri sebagai pejuang, maka kita harus siap untuk itu semua, teman-teman. Ada 3 hal. Peng, po, ma dalam bahasa Aceh. Kalau dalam bahasa Indonesia, harta, tahta, dan wanita. Itu tidak akan jauh. Dalam berjuang, kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya cibiran, hinaan. Bahkan ujung-ujungnya adalah kematian. Dalam berjuang, jangan pernah mengharapkan pujian, belas kasihan, dan tentunya jangan takut dengan cibiran. Perjuangan. Dan dalam berjuang, kita jangan mengandalkan kawan. Jangan takut kalah jumlah. Jangan takut kalah jumlah. Seperti itu. Apalagi yang kita perjuangkan adalah kebenaran, teman-teman. Kita pasti akan dihadapkan oleh keanekaragaman di situ. Di mana ada yang mencibir, di mana ada yang memaki, di mana ada yang menghina. Tetapi ketika kalian melakukan kedobolan, ada yang mengkritik kalian, jangan baper. Jangan baper. Jangan baper. Ya. Dan hari ini mungkin saudara-saudara kita yang menganggap kita gila. Kamu buang-buang waktu, kan nggak mungkin kamu melawan benteng yang setebal dan setinggi itu, sekokoh itu. Mungkin kalian selama ini percaya bahwa leluhur kita itu berjuang dulu menggunakan hanya bambu runcing bagi yang percaya. Tetapi yang dilawannya pesawat tempur, yang dilawannya tank, panser, senapan otomatis. Tetapi perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil dengan yang namanya kemenangan. Dan kemenangan yang mereka peroleh adalah kemerdekaan. Sehingga kita hari ini sebagai anak cucu bisa menghirup udara merdeka. Maka jangan takut dalam kalian memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Hari ini mungkin kita merasa bahwa kita kalah dalam melakukan perjuangan tersebut, dalam berjuang tersebut. Apakah itu karena kalah jumlah, kalah strategi, ada kawan yang jadi pengkhianat, atau musuh memiliki banyak uang dalam
dalam menggencarkan aksinya. Jangan berkecil hati. Seorang diri pun kalau memang kamu istiqomah, tentu kamu akan bisa insya Allah. Dan suatu saat engkau akan melihat hasilnya. Dan apa yang TIJ lakukan hari ini bukanlah sebuah perjuangan, ya, melainkan nyinyir. Nyinyir untuk menunjukkan kebenaran. Dan kita belum kalah. Kenapa saya mengatakan kita belum kalah? Karena buah dari nyinyiran-nyinyiran dari bibir yang hitam ini, dari mulut yang besar ini, dari rambut yang gondrong ini, dari kulit yang hitam ini, sudah mampu menghalau pembodohan dari belakang. Tidak percaya? Tentu. Karena mata dan hati kita tertuju apa yang kita lihat, tetapi tidak dengan apa yang kita rasakan. Kalian tahu nggak? Kalau Padepokan Gus Samsudin sudah mulai sepi, murid-muridnya sudah mulai nggak percaya lagi. Apakah ini fitnah? Silahkan cek sendiri. Jangan tanya Udin. Cek sendiri. Itu merupakan sebuah prestasi bagi TIJ. Kenapa? Kenapa saya katakan prestasi? Karena secara tidak langsung, secara pelan-pelan, secara secara nyinyiran lah ya, yang saya tunjukkan di hadapan kalian, itu sekarang sudah membuahkan hasil. Dan masyarakat kalau dulu antusias ke sana, sekarang sudah berpikir 2 bahkan sampai 3 kali. Nah, anggap saja yang mereka lakukan sekarang adalah radio dobol, benar, setuju. Nah, dan kedepannya kalian boleh melihat. Mungkin kedepannya kita tidak tahu ya kapan kita mati. Mungkin setelah saya mati atau apa. Kalau kalian mati ya kalian nggak bisa ngelihat. Tetapi kalau mungkin saya yang mati, mungkin ke depan kalau kebenaran itu sudah waktunya muncul, kalian akan merasakan itu. Apakah kedobolan ini, kegoblokan ini bisa kita hapus begitu saja? Tidak. Karena ini sudah turun-temurun, sudah berdarah daging, sudah berakar di negeri kita, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Yang pernah saya bahas. Kok makin rame ya? Kok makin banyak yang nonton? Saya tidak pernah iri dengan banyaknya viewer mereka, banyaknya yang nonton mereka. Tidak masalah. Kan saya sudah mengatakan, kalian tidak menonton channel saya pun nggak masalah. Tetapi di antara 10 kata yang saya keluarkan, mungkin secuil saja kalian bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat. Tentu insya Allah akan menjadi manfaat. Dimana kedobolan selama ini yang kalian anggap sakti, itu jelas terlihat bahwa itu adalah bagian daripada strategi penipuan. Dan kata-kata yang pernah keluar dari bibir yang hitam ini makin kesini makin terlihat. Dan untuk kalian yang masih memiliki akal yang sehat, tentu sudah bisa melihat. Yang dukun selama ini kalian anggap asli, kalian anggap sakti, kalian anggap bahwa yang mereka lakukan adalah perjuangan memberantas dukun santet, sudah kita hidangkan di depan mata kalian
bahwa mereka hanya melakukan degelan, bahwa itu hanya tipuan. Mustamar, silau nggak bisa menahan AdSense. Ya, dalam perjuangan sering silau teman-teman. Ada yang silau karena percikan api dari peluru musuh. Ada yang silau dari tipu daya musuh. Musuh dalam hal ini bukan orang yang kita benci. Dalam perjuangan kita ini, kita tidak membenci musuh kita. Tetapi kita tidak rela ketika musuh kita yang juga saudara kita menipu juga saudara kita. Dan terbukti, saya sudah beberapa kali melakukan riset ya, bahwa orang-orang yang tinggal di Indonesia lebih percaya yang tidak pasti ketimbang yang pasti. Bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini lebih percaya yang tidak pasti ketimbang yang pasti. Lebih meyakini yang tidak pasti dengan yang pasti. Berjuang mati-matian untuk hal yang tidak pasti dan mengabaikan yang pasti. Contoh. Umpama misal apabila ibarat andai kata kita dari pagi sampai pagi lagi mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Dan toh sampai sekarang mungkin kita belum kaya-kaya. Itu tidak pasti, kekayaan itu tidak pasti. Sekalipun kita mencarinya, kerja keras dan segala macam. Dari pagi sampai pagi lagi. Kita lupa bahwa itu tidak pasti. Tetapi saudaraku, ada yang pasti. Yaitu kematian. Apakah kita dari pagi sampai pagi lagi pernah nggak kita mencari bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi yang namanya kematian? Seperti itu, saudaraku. Dari pagi sampai pagi lagi kita mencari kekayaan. Sampai sekarang mungkin belum kaya-kaya juga, atau belum cukup-cukup juga. Mungkin ada 7 gunung dikasih ke kita, gunung emas juga nggak akan memuaskan kita. Air 7 lautan juga dikasih, kita tidak akan merasa kehilangan dahaga dalam mencari kekayaan. Tetapi kematian itu pasti. Bukan kita yang menjemput, tetapi kematian yang menjemput kita. Jelas ya? Padahal kita setiap hari mengaku bahwa kita adalah hamba yang beriman. Hamba yang percaya kepada Allah. Tetapi kita masih takut miskin. Masih takut lapar. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah yang maha kaya. Al-Ghani. Kita adalah hamba dari yang maha kaya. Masih takut miskin. Oke, hari ini kita mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, menunjukkan kehebatan untuk mendapatkan pujian. Kalau dengan cara yang bagus, dengan niat yang bagus, why not? Kenapa tidak?
Tetapi dengan cara menipu orang, membodohi orang, membuat kesaksian atas kedobolan, atas kebohongan, bahkan sampai tega mengatakan orang lain munafik ketika tidak percaya apa yang kita lakukan. Sementara hati kita mengatakan bahwa kita sedang berbohong. Apakah kita bisa puas dengan cara seperti itu? Apakah kita bisa bahagia dengan cara seperti itu? Mungkin untuk seorang yang beriman akan mengatakan, saya tidak berbahagia dengan cara seperti itu. Tetapi orang yang telah terbiasa dengan cara seperti itu, maka kita akan menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, wajar. Menipu orang dianggap wajar karena sudah terbiasa. Ketika kita menipu orang, dan orang itu berhasil kita tipu, pundi-pundi uang akan datang untuk kita. Dan kita selalu berdoa untuk keberkahan dari hasil menipu tersebut. Kenapa? Karena saya menggunakan basmalah pada saat memulainya. Kan ada itu yang menggunakan Hong Wilaheng. Ini orang muslim ya, seorang muslim, seorang yang mungkin terpandang ketika membaca sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, beliau mengatakan itu nggak apa-apa, yang penting kita baca basmalah. Apakah Anda ketika berzina dengan niat yang ikhlas, dengan membaca basmalah, maka zina itu akan jadi halal? Itu pendidikan dasar waktu kita masih baru-baru belajar agama, teman-teman. Kita terlahir di Indonesia yang mayoriti adalah muslim. Hari ini kita menjadi seorang muslim bukan karena mencarinya, tetapi karena diwarisi. Alhamdulillah, kita bersyukur karena dilahirkan dalam keadaan muslim. Apakah cukup dengan KTP muslim? Apakah cukup dengan titel muslim? Apakah cukup dengan formalitas muslim, saudara? Apakah muslim itu cuman berpeci dan berjubah? Apakah muslim itu cukup dengan meneriakkan? Saya tidak lanjut, takut ada yang salah paham nanti. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang baru mengenal muslim dari hasil pencariannya yang sekian lama. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan keikhlasan dan terus mencari dan menggali ilmu-ilmu tentang keislaman. Anda lebih beruntung daripada saya. Saya hari ini seorang muslim yang diwarisi oleh orang tua saya. Saya lahir di tengah-tengah orang muslim. Saya lahir dari darah muslim. Ya. Kemudian saya hanya merasa bahwa saya seorang muslim. Dan saya merasa bahwa saya hidup selamanya. Saya lupa bahwa hari ini saya masih muda. Mungkin saya tidak pernah merasakan yang namanya tua, karena umur saya itu mungkin nggak mencapai sampai tua. Tetapi dalam hidup saya bukan kalian saudaraku ya, dalam hidup saya selalu membohongi orang, menipu orang, dengan mengandalkan agama saya, bahwa saya seorang muslim. Saya mendompleng agama ini untuk mencari populariti, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya muslim. Saya nggak mungkin menipu, walaupun saya menipu. Dengan harapan suatu saat nanti saya bisa bertobat. Nanti kalau udah tua, saya bertobat.
Sementara saya tidak tahu bahwa umur saya mungkin tidak sampai ke jenjang tua tersebut. Saudaraku, sekecil apapun nilai kebaikan yang kita lakukan hari ini, jangan pernah merasa cukup. Jangan merasa cukup. Ketika ada orang yang mengingatkan kita tentang kebaikan, jangan menganggap orang itu membenci kita. Jangan menganggap orang tersebut membenci kita. Ketika ada orang mengajak kita kepada kebaikan, jangan menganggap bahwa orang itu sudah sok suci. Jangan sok suci. Dan bukan sok suci. Bukankah dalam ajaran kita ditugaskan, diamanahkan untuk saling mengingatkan tentang kebaikan. Dengan cara apapun. Dengan cara yang kita mampu. Saya mengakui bahwa cara saya tidak baik, bahwa cara saya kurang sopan dalam mengingatkan. Saudaraku, sebelum saya nyinyir seperti ini di depan kamera, sebelum saya merepet seperti ini di depan kamera, sebelum saya menghilangkan akhlak saya di depan kamera, tentu saya sudah menempuh jalur yang sangat sopan. Tetapi terabaikan dengan cara seperti itu. Karena di zaman sekarang itu, kalau diingatkan dengan cara yang halus, mungkin dianggap sebagai angin lalu. Maka saya menggunakan jurus yang sedikit kasar. Kenapa? Ketika jurus yang kasar itu keluar, itu akan masuk ke relung hati orang-orang yang selama ini bandel, kan begitu. Saya tidak mengatakan nakal, tapi saya mengatakan bandel. Nah, dari hasil cibiran atau cara saya yang menghilangkan kesopanan tadi, ternyata banyak hasilnya. Banyak hasilnya, teman-teman. Ketika saya menantang, mengajak untuk membuktikan, dan itu merupakan sebuah cara dalam menghadapi orang sakti yang abal-abal. Oh, terlalu banyak bicara di depan kamera. Kalau saya membuka kamera saya, kemudian membuatkan video, mungkin durasinya sampai 1 jam, dan saya hanya diam. Pesan apa yang bisa tersampaikan kepada kalian, saudaraku? Dan saya tidak akan menyerah dengan cara seperti ini. Sekalipun tidak ada lagi yang nonton, sekalipun channel saya sepi, sekalipun banyak yang unsubscribe. Karena banyak orang yang sekarang lebih menyukai dobolan atau dagelan. I don't care. Aku tidak peduli dengan hal itu, teman-teman. Saya hari ini hanya bisa menyampaikan sesuatu dengan cara seperti ini. Maka saya akan terus mengumandangkan apa yang bisa saya kumandangkan, walaupun dengan cara yang mungkin sebagian orang tidak suka. Dan saya percaya bahwa ada orang-orang yang suka dengan cara saya yang seperti ini. Kalaupun tidak ada satu orang pun yang tidak suka dengan cara seperti ini, saya suka. Yang penting saya tidak menipu. Kita hidup di negeri demokrasi. Tentunya kemenangan berada di pihak yang ramai. Artinya yang menang voting. Tetapi kebenaran itu tidak diukur dari jumlah. Saya katakan kepada kalian, untuk orang-orang yang pernah saya bahas di YouTube saya, yang pernah saya tantang di YouTube saya, mereka pimpinan padepokan, punya murid-muridnya. Saya siap menghadapi mereka itu. Kalau memang mereka sakti beneran, saya siap menghadapi mereka. Tetapi sayang, mereka cuman hiburan di YouTube. Kalau nggak percaya, coba
orang-orang itu telepon, suruh tantang saya, baris mereka semua. Suruh baris mereka semua. Baris saja teman-teman. Cuman baris. Kalau saya katakan nanti baris lawan saya, itu sombong. Mending baris saja. Udah baris, siap, gerak, forward, gerak, tegap, gerak. Nah, gitu aja. Kenapa? Karena dari awal saya suka dengan hiburan, teman-teman. Suka dengan hiburan. Tetapi makin ke sini, hiburannya hiburan yang memang menyesatkan. Percuma negeri kita punya sekolah banyak. Punya sekolah banyak sekali. Bahkan diwajibkan belajar 9 tahun. Kemudian kita kuliah. Dapat S1, S2, bahkan S3. Dengan gelar kecerdasan tersebut, bahkan kita lulus mungkin cum laude. Ketika kita kerja, punya uang, punya keluarga, punya kehidupan yang bagus, rumah kita kotor. Bersihinnya pakai paku, teman-teman. Apa manfaatnya kita belajar sekian puluh tahun kalau kita harus terkalahkan oleh paku yang harganya 40 juta. Dengan tasbih yang harganya 5 juta bisa mengebalkan kita. Come on, Indonesia. Oke lah, itu orang kaya. Sekalipun tidak boleh menipu walaupun orang kaya yang kita tipu. Oke lah, itu orang berpendidikan. Tidak boleh walaupun orang berpendidikan yang kita tipu, yang kita bodohi. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah sekolah mungkin? Yang hidupnya sampai hari ini untuk makan aja susah. Tetapi mereka diberikan ujian dengan sakit. Ketika kita sakit, terkadang kita takut berobat ke dokter. Ada yang alasannya takut jarum suntik. Ada yang takut mengkonsumsi obat-obatan berbahan chemical atau kimia. Ada juga yang takut dioperasi ataupun diamputasi. Maka mereka beralihlah kepada pengobatan alternatif. Pengobatan yang berlandaskan tradisional. Kenapa? Karena pengobatan tradisional juga tidak boleh kita sepelekan. Ada yang memang penyakitnya memang non medis. Misalnya ke rumah sakit. Di di ronsen misalnya. Di USG misalnya. Atau diagnosa-diagnosa yang lain. Sehingga disimpulkan oleh tim medis atau pihak rumah sakit bahwa kita sakitnya non medis gitu. Atau mereka menyimpulkan bahwa kita tidak sakit, tetapi kita merasakan bahwa tubuh kita tidak baik-baik saja begitu. Maka kita berobatlah ke tempat pengobatan alternatif. Begitu kita datang ke sana, kita mendapatkan nomor antrian karena di sana lagi rame. Kemudian tibalah giliran kita untuk konsultasi bersama si Mbah, si Gus, Ustadz, tabib, dan segala macam. Setelah diagnosa, maka dari pihak pengobatan alternatif ini mengatakan kepada kita bahwa hasil diagnosanya kamu positif santet, kamu positif sakit ini, kamu positif sakit itu. Setidaknya kita sudah senang. Apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini terjawab. Oh, ternyata aku sakit ini. Walaupun kita tahu kita sakit, tetapi kita sudah sedikit lega karena kita udah tahu masalahnya di mana. Tentu kita akan berobat di sana. Ketika kita pulang ke rumah, kita tidak punya biaya.
Di situ kita akan merasa sedih, teman-teman. Ketika kita sudah tahu penyakit kita, mau berobat kita nggak punya biaya. Mungkin kita hanya ada harta warisan tanah misalnya. Atau sepeda motor yang sehari-harinya kita gunakan untuk mencari nafkah. Tetapi karena kita ingin sembuh, kita ingin mendapatkan penawar, kita ingin sehat, lalu kita jual motor, atau kita jual tanah yang tadinya sebagai harta warisan yang mungkin kalau bukan karena sakit kita tidak akan menjualnya. Dan kita menjualnya, teman-teman, untuk mencari asyifa, untuk mencari penawar, untuk mencari obat. Udah terjual. Datang berobat ke sana. Di sana kita nggak tahu. Di situ hanya kelompok penipu yang sedang mengincar orang-orang yang lugu tentang pengetahuan. Udah, kita serahkan. Harta yang satu-satunya tadi, yang menjadi harapan kita, demi kesehatan kita serahkan ke mereka yang menipu. Setelah kita berobat, hasilnya tetap masih sakit. Tidak ada perubahan, bahkan mungkin lebih parah. Oke, mereka hanya menjawab, saya hanya berusaha, saya hanya berikhtiar, yang menyembuhkan Allah. Oke, kalau obat yang dikasih itu benar, kalau obat yang dikasih itu betul, bagaimana kalau kita ditipu, saudaraku? Kita sudah tahu, sebagai orang lain yang melihat itu sudah tahu, dari jarak jauh dia tahu, dia melihat bahwa ini cuma penipu. Nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, datang semua berobat ke sana. Dengan segudang harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan uang tabungan mereka yang selama ini mungkin pingin umroh, pingin haji, atau pingin buat rumah, atau mungkin untuk makan nanti sore, atau untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Habis ludes dikasih ke penipu. Penipu itu tertawa sambil mempromosikan kehebatannya, sambil mempromosikan kesaktiannya. Ini kita nih melihat dari jauh. Kita udah tahu ini ditipu sama ini. Mereka tiap hari naik mobil mewah. Bukan karena iri kita membahas ini, teman-teman. Dia punya koleksi-koleksi apa segala macam. Dianggap hebat. Padahal mereka penipu, teman-teman. Apakah kalian diam dengan hal itu? Ketika kalian melihat saudara-saudara kita yang ditindas. Apakah mata kalian tertutup ketika melihat penipu-penipu ini bersedekah di internet, di YouTube, di media mereka bersedekah, menunjukkan sholawat. Kalian bangga dengan itu? Kalian kalau melihat orang ini komplain, saya sudah jual tanah, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk berobat. Sementara saya tidak bisa disembuhkan. Sementara yang ngobatin ini penipu, teman-teman. Apakah kalian tega mengatakan bahwa orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang menjual hartanya untuk berobat ini sebagai tukang fitnah? Oke lah, kalau menurut kalian orang kaya untuk memproteksi rumahnya beli paku. Kalau menurut saya nggak oke juga. Kenapa nggak oke? Paku itu bukan untuk membersihin rumah, teman-teman. Untuk membersihin rumah itu sapu. Walaupun bukan sapu lidi. Sapu lidi itu hanya untuk membersihkan halaman, teman-teman. Tidak bisa membersihkan dari dalam. Bangga kalian? Cukup mengatakan, nggak apa-apa, kan itu cuman hiburan.
Kamu lebay banget sih TIJ. Mereka kan cuma buat hiburan. Mereka menghibur kita, masyarakat Indonesia sekarang butuh hiburan. Wey, apakah ngehibur orang itu harus dengan cara menipu? Apakah menghibur orang harus dengan cara menggoblokkan orang? Apakah menghibur orang itu harus mewariskan kebodohan kepada generasi? Untuk Anda yang masih punya hati di dalam hati-hati nurani, hati-hati untuk Anda yang masih punya akal. Yuk berpikir sejenak. Jangan sibuk dengan menghafal surat bacaan-bacaan kesaktian. Jangan sibuk dengan kesaktian Anda. Sejenak berpikir. Saudaraku, yang saya lakukan hari ini adalah seperti itu. Saya melihat dari jauh. Saya tidak berani mengatakan seseorang berbohong, berdusta, kalau tanpa alasan yang kuat, bukti yang kuat, penglihatan yang jelas. Butuh waktu untuk itu, teman-teman. Baru saya membahasnya di YouTube. Anda bangga? Bangga terhadap mereka yang menipu saudara Anda. Bayangkan kalau itu terjadi kepada orang tua Anda. Orang tua Anda sakit, butuh obat. Bayangkan, Anda tidak punya apa-apa. Anda jual rumah Anda untuk mengobati orang tua Anda dengan harapan sembuh. Dan hasilnya Anda ditipu. Anda bahagia, puas, hiburan. Oke, kalau Anda bisa mengikhlaskan itu sebagai sebuah hiburan, maka Anda adalah orang satu-satunya orang yang saya acungi jempol. Anda adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan goblok. Dan pembodohan ini tidak hanya berefek kepada saling cibir, saling caci maki di YouTube. Tapi ini akan menjadi pendidikan yang nanti akan terus kita tinggalkan kepada generasi kita, saudaraku. Anggap saja hari ini kita adalah generasi yang gagal. Kita terombang-ambing hari ini, teman-teman. Ketika kebenaran, kemungkaran tidak bisa kita pilah dan tidak bisa kita pilih. Semua bercampur aduk. Dan ini sudah diprediksi oleh ulama-ulama kita dulu. Ini bakal terjadi. Dan kita berada dalam situasi itu, saudaraku. Dan hasilnya mulai kita lihat hari ini. Kita tertipu dari segala lini, teman-teman. Tidak ada yang bisa kita harapkan sebagai rakyat kecil hari ini, saudaraku. Berobat ditipu. Mengadu ditipu. Tidak ada orang yang bisa kita amanahkan, bisa percayakan hari ini, teman-teman. Maka berlindunglah kepada Sang Pencipta, Sang Maha dari segala maha, saudaraku. Berjalanlah di koridor yang benar kalau kita ingin selamat. Ketika Anda diserang oleh penjahat, untuk melindungi keluarga Anda bukan berarti Anda harus berkolaborasi dengan penjahat. Kalau Anda berkolaborasi dengan penjahat, maka suatu saat Anda juga akan tamat riwayat. Mengandalkan pejabat, tak mau kalah korupsinya, teman-teman.
Apa yang kita lakukan hari ini harus ada orang dalam, intinya kan begitu. Maka hari ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk menghancurkan sistem yang ada orang dalam itu. Ke maulid aja, kalau nggak punya orang dalam, hari ini kalian nggak bisa dapat makan daging yang lezat. Kalian datang ke maulid, kalau nggak punya orang dalam, paling pentil-pentil dari daging kambing yang tersisa buat kalian. Tapi kalau kalian punya orang dalam, 2 bungkus sudah pasti bisa kalian bawa pulang. Itu cuma contoh. Untuk yang double mungkin nggak paham dengan contoh. Dunia hari ini seperti itu. Dan yang paling menyakitkan lagi, saudaraku, ketika agama kita dijadikan sebagai tameng dalam pembodohan, dalam menipu. Ketika ajaran para wali dijadikan sebagai ajaran yang sangat ditentang oleh para wali dulu, yaitu perdukunan. Kebohongan. Kesaktian yang tidak jelas. Jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, saya sangat berharap di sela-sela waktu kalian, dan untuk kalian yang sering melaksanakan sholat tahajud atau sholat-sholat sunat lainnya, untuk sedikit menadahkan tangan kalian untuk berdoa. Semoga situasi ini bisa stabil, teman-teman. Hari ini kita tidak stabil. Kita tidak baik-baik saja, saudaraku. Ya. Doakan. Semoga masyarakat kita, terutama dari level bawah, level awam seperti saya, jangan dijadikan sebagai lahan untuk orang lain menipu. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, teman-teman. Tetapi kalau saya menyampaikan semuanya, teman-teman pasti paham apa yang saya maksud. Kita sebagai masyarakat kecil diserang dari segala lini. Tidak ada yang bisa kita percaya hari ini, saudaraku. Ya. Semua menikam kita. Depan, belakang, atas, bawah. Maka jagalah diri kita dan keluarga kita dari dobolan-dobolan ini, teman-teman. Karena yang saya lakukan hari ini, insya Allah suatu saat pasti akan bermanfaat. Suatu saat. Kalaupun tidak bermanfaat, abaikan saja. Anggap saja ini cuma hiburan. Kalau juga tidak terhibur, mohon maaf, karena saya bukan pria penghibur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.